Saya hari ini mau ajak kita merenungkan dari 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal yang ke-12. Kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dua Korintus 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya baca dari ayat 1 sampai ayat ke-7. Lalu kemudian 8 sampai 10 kita baca bersama-sama ya. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh atau tidak. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat daripadaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Bersama-sama, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Mari kita berdoa. Kami kembali bersyukur Bapa untuk firman yang boleh Engkau berikan bagi kami. Tolong sertai pemberitaan firman ini. Tolong karuniakan hal-hal yang sebelumnya kami belum mengerti. Tolong didik kami di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Tolong bawa kami untuk hidup makin melihat kepada salib Kristus dan hidupan yang menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Tolong sertai dan pimpin waktu berikut ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam pertemuan beberapa minggu yang lalu, saya ada berbicara mengenai Petrus yang menyangkali Yesus Kristus. Di dalam kesempatan ini, kita tidak akan berbicara mengenai penyangkalan yang Petrus lakukan di hadapan Tuhan, yang walaupun dia menyangkali Kristus dalam hidup dia, tetapi Tuhan masih berbelas kasih untuk mau memakai Petrus kembali di dalam pelayanan. Dan itu menjadi satu gambaran dari diri kita sendiri yang seringkali tidak masuk di dalam kualifikasi iman seperti yang Tuhan nyatakan bagi diri kita. Tetapi tetap walaupun di dalam kelemahan-kelemahan iman tersebut, Tuhan tetap menggunakan kita untuk bisa melayani Dia. Dalam bagian ini saya mau ajak kita melihat dari sisi yang lebih, mungkin bisa dikatakan lebih soft, lebih sehari-hari yang kita alami. Mungkin kita tidak sampai menyangkali iman kepada Kristus. Kita tetap memiliki iman kepada Kristus.
Kita memiliki hati yang ingin melayani Tuhan dalam hidup kita. Tetapi pada waktu kita melihat kepada diri kita merasa bahwa ada hambatan-hambatan, halangan-halangan atau ketidaklayakan yang kita miliki dalam hidup ini yang membuat kita merasa kalau andai kata hal-hal itu ditiadakan dari hidup kita, maka kita akan bisa melayani Tuhan dengan lebih baik lagi dari sebelumnya. Contohnya apa? Misalnya mungkin kita kurang fasih di dalam berbicara. Mungkin kita adalah orang yang kurang mengerti atau mampu di dalam banyak hal seperti itu. Mungkin kita adalah orang yang kurang sabaran. Mungkin kita adalah orang yang merasa terlalu cepat bicara. Kalau andai kata kita lebih bisa punya penguasaan diri, maka kita akan menjadi pelayan Tuhan yang lebih sempurna dan lebih baik. Mungkin kita merasa bahwa kita bukan orang yang suka bicara. Saya sendiri bukan orang yang suka bicara, tapi kalau saya ngomong kayak gini banyak orang yang suka melihat saya aneh kayak gitu. Betul, saya bukan orang yang suka bicara. Kalau saya bicara itu tanpa bahan, saya bisa gemetaran di depan. Saya lebih suka diam menikmati pembicaraan orang. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang saya mau ngomong bukan sorot di diri saya ya. Tapi yang saya mau ngomong kayak gini. Kadang-kadang kita merasa saya kurang mampu berbicara. Sehingga apa? Saya menjadi orang yang kurang bisa dipakai oleh Tuhan kecuali kalau saya adalah orang yang lebih cerewet sedikit di dalam berbicara. Lalu kemudian kalau saya memiliki latar belakang dari keluarga yang lebih baik, maka itu akan membuat saya bisa melayani Tuhan lebih baik. Tapi karena latar belakang saya adalah latar belakang yang kurang baik, maka keberadaan saya di dalam gereja itu menjadi sesuatu hambatan untuk bisa melayani Tuhan dengan lebih baik. Saya mengalami kelemahan fisik di dalam hidup saya. Kalau andai kata saya bisa lebih sehat, nggak ada sakit ini atau sakit itu seperti itu, maka saya bisa dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi di dalam kehidupan saya. Kita merasa diri kita itu begitu rapuh, kita merasa diri kita itu begitu lemah, kita merasa diri kita penuh dengan kekurangan dalam kehidupan kita, yang membuat kita tidak layak untuk bisa melayani Tuhan atau kurang bisa maksimal di dalam kita melayani Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tetapi pada waktu kita berpikir seperti ini, maka di balik itu sebenarnya ada dua subjek atau pribadi yang turut bekerja di dalam kehidupan kita. Pertama adalah yang berkaitan dengan si jahat itu. Pada waktu kita berpikir hal-hal itu dalam kehidupan kita, pernahkah kita berpikir kalau pikiran-pikiran itu sebenarnya adalah pikiran-pikiran yang bukan bersumber dari Tuhan, tetapi itu adalah pikiran-pikiran yang bersumber dari iblis dengan tujuan supaya kita justru tidak bisa dengan giat melayani Tuhan, dengan efektif melayani Tuhan, dan dengan iman melayani Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah kita mempertanyakan kebaikan Tuhan, kita mempertanyakan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, kita mempertanyakan kedaulatan Tuhan dalam hidup kita, kita mempertanyakan kebaikan-kebaikan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita melalui keadaan yang kita alami tersebut. Tetapi ada pribadi yang kedua yang saya lihat ini menjadi pribadi yang penting, yaitu pribadi Tuhan sendiri. Pada waktu kita berbicara mengenai kelemahan-kelemahan dalam diri kita, ada satu bagian dari kitab suci yang mungkin bisa menjadi satu dasar untuk membuat Bapak Ibu melihat lebih jelasnya. Yaitu dari kitab Yeremia. Di dalam kitab Yeremia ini bicara memang berkaitan dengan Nabi Yeremia sendiri. Tetapi saya percaya prinsip ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Bahkan juga dari apa yang Daud katakan di dalam Mazmur 52. Ketika dia jatuh di dalam dosa perzinahan dengan Betseba. Di dalam ayat-ayat ini ada satu prinsip yang kitab suci tanamkan bagi diri kita. Kenapa Yeremia bisa menjadi Yeremia? Kenapa Daud menjadi Daud? Kenapa Yesaya menjadi Yesaya? Kenapa Abraham menjadi Abraham? Kenapa misalnya Ishak dan Yakub seperti itu?
Kenapa nabi-nabi yang lain dan orang-orang kudus Paulus, Petrus, Yohanes, Yakobus, dan bahkan kalau Bapak Ibu mau berkata, kita bisa menjadi seperti ini. Dari prinsip Yeremia adalah karena Tuhan dari sejak di dalam kandungan kita, bahkan sebelum kita ada di dalam kandungan dari orang tua kita, Tuhan sudah merencanakan kita akan lahir di dalam keluarga seperti itu dan dibesarkan di dalam keluarga yang kita miliki hari ini. Maksudnya adalah kita bisa tumbuh seperti ini, kita punya postur seperti ini, kita mungkin membawa cacat dari fisik seperti ini karena DNA dari orang tua, atau kita memiliki sesuatu karakter kepribadian yang sekarang ini, kita memiliki hal-hal lain yang kalau Bapak Ibu mau tambah listnya seperti itu, maka semua itu adalah sesuatu yang ada di dalam rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya bicara ini memang gak gampang untuk diterima ya. Karena kalau kita berbicara mengenai hal ini, maka kita akan ngomong bahwa Tuhan kan penuh dengan kebaikan. Kalau Tuhan penuh dengan kebaikan, kenapa Dia izinkan kita mengalami kelemahan seperti ini? Kenapa Tuhan izinkan kita mengalami kesusahan seperti ini? Kenapa kita mengalami bully seperti ini? Kenapa keluarga saya mengalami perpecahan seperti ini? Kenapa saya mengalami sakit seperti ini? Bukankah itu semua adalah sesuatu yang harusnya bukan bersumber dari Tuhan? Karena Dia adalah Allah yang penuh dengan kebaikan dan cinta kasih dalam kehidupan kita. Alkitab sendiri berkata bahwa Dia adalah Allah yang kasih itu. Tapi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mungkin dalam hal ini kita perlu sedikit mengubah cara perspektif kita ya. Dari mana? Dari apa yang Tuhan ajarkan kepada kita di dalam firman Tuhan melalui khususnya kehidupan yang Paulus alami sendiri. Sehingga dari apa yang kita gumulkan berdasarkan kitab suci mungkin bisa membantu kita melihat lebih jauh dan melihat secara lebih jelas dan melihat bahwa di balik dari semua yang kita anggap menjadi hambatan itu dan kejahatan Tuhan sebenarnya ada satu rencana Tuhan yang jauh lebih indah dalam kehidupan kita. Nah, waktu kita berbicara mengenai Paulus, di dalam pasal 12 kita sudah baca, Paulus adalah seorang yang mengalami satu pergumulan dalam hidup dia. Dan di dalam pergumulan itu dia merasa ada duri di dalam daging yang kalau itu disingkirkan dari hidup dia, maka dia akan mengalami kehidupan yang jauh lebih baik dan lebih efektif lagi dan lebih berkuasa mungkin di dalam melayani Tuhan. Nah, kalau kita tanya kembali apa yang menjadi duri dalam daging dalam kehidupan Paulus, banyak yang memberikan satu penafsiran. Tetapi paling tidak kita bisa berkata ini adalah sesuatu yang bersumber dari iblis di dalam kehidupan Paulus, yang mungkin berulang kali muncul di dalam kehidupan Paulus, sehingga membuat atau memunculkannya itu bisa bukan hanya dari iblis saja, tetapi dari apa yang menjadi kondisi fisik Paulus, atau mungkin dari perkataan-perkataan orang lain di dalam kehidupan Paulus, karena mereka melihat ada hal-hal yang kurang dalam kehidupan Paulus yang terus-menerus berulang dalam hidup dia dan dipakai oleh iblis untuk membuat Paulus merasa, kok pelayanan saya seperti ini ya? Kok kehidupan saya seperti ini? Sepertinya kalau hal-hal itu ditiadakan dalam hidup saya, orang-orang itu mungkin disingkirkan dalam hidup saya, atau perkataan-perkataan itu tidak mengulang dalam hidup saya, maka saya bisa melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau kita tanya apa hal itu yang mungkin bisa menghambat Paulus dalam melayani, Bapak Ibu bisa mundur sedikit ke pasal yang ke-10, 11. Di situ ada hal-hal yang dikatakan berkaitan dengan Paulus ini. Ambil contoh ya. Kalau Bapak Ibu lihat kehidupan dari Rasul Paulus, bayangan Bapak Ibu dia adalah orang yang seperti apa?
mungkin kita akan ngomong dia adalah pemberani. Dia adalah orang yang beriman, betul-betul beriman. Dia adalah orang yang tidak takut mati seperti itu. Bahkan ketika dirajam, dia tetap melayani Tuhan dengan begitu giat sekali. Tetapi Bapak Ibu tahu enggak, kalau dia dicap dengan cap yang sangat-sangat memalukan sekali, dan cap yang mungkin membuat diri dia itu merasa bahwa dia adalah seorang yang punya nama baik yang sudah dirusak di hadapan orang banyak. Yang kalau andai kata hal itu tidak terjadi, itu akan membantu orang untuk lebih mudah percaya kepada Kristus. Tetapi karena ada cap-cap itu di dalam hidup dia, yang saya percaya juga, cap-cap itu bukan sembarang diomongin kayak gitu. Semua orang yang beli label tertentu kepada seseorang pasti punya dasar logika untuk memberi label kepada seseorang. Sehingga itu membuat Paulus merasa, aduh Tuhan, kalau andai kata duri dalam daging ini disingkirkan dari hidupku, maka hal itu akan jauh lebih baik. Nah, hal apa yang menjadi label orang? Pertama adalah di dalam ayat 1 pasal yang ke-10. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Bapak Ibu kalau baca Korintus mungkin kita bisa baca sedikit latar belakang dibandingkan dengan 1 Korintus. Bahasa-bahasa yang Paulus kita mungkin bisa tafsirkan sebagai bahasa yang cukup sarkastik ya. Menegur kayak gitu. Atau hiperbola sedikit untuk mau menunjukkan atau menegur orang-orang yang ada di jemaat Korintus tersebut. Mungkin kalau kita baca ayat 1 kita bisa berkata ini kan cuma mungkin bahasa Paulus untuk mau mengatakan atau menyudutkan orang-orang Korintus. Kamu bicara aku ini pengecut ya kayak gitu. Padahal aku enggak pengecut sama sekali. Tetapi kalimat ini muncul paling tidak di dalam mulut orang-orang Korintus atau pemikiran jemaat Korintus. Paulus itu adalah seorang pengecut. Orang yang penakut. Lalu selain dari hal itu ada bagian yang kedua yang mengatakan kalau Paulus itu adalah seorang yang sangat duniawi sekali. Bukan orang yang spiritual atau rohani dalam hidupannya. Nah ini di dalam ayat yang kedua. Aku meminta kepada kamu jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Siapa Paulus? Dalam pikiran kita mungkin dia adalah orang yang sungguh-sungguh takut Tuhan. Tetapi di dalam pemikiran orang Korintus dia adalah orang yang sangat duniawi sekali. Maksudnya bagaimana? Mungkin dia bekerja, mencari uang untuk kebutuhan dia mungkin. Atau dia adalah orang yang ketika dikomparasi dengan kehidupan dari orang-orang Yahudi yang takut Tuhan atau Kristen Yahudi yang takut Tuhan. Dia dianggap sebagai orang yang tidak saleh di dalam kehidupannya. Karena dia bisa bergaul seperti orang-orang bukan Yahudi dan hidup seperti orang-orang atau makan makanan yang dimakan oleh orang-orang bukan Yahudi. Jadi Paulus siapa? Dia bukan orang yang rohani. Dia orang duniawi seperti itu. Lalu kalau Bapak Ibu baca lagi ke dalam ayat yang ke-7. Tuduhannya makin berat lagi. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus. Adalah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Maksudnya apa? Dia bukan hanya orang yang duniawi saja, tetapi kami meragukan imannya. Dia betul enggak orang yang percaya kepada Kristus? Dia betul enggak adalah orang yang ada di dalam anggota tubuh dari Kristus Yesus seperti itu? Tapi kalau Bapak Ibu merasa ini terlalu keras atau orang Korintus merasa ini adalah tuduhan yang lebih sangat keras sekali. Mungkin dia tidak sama seperti itu. Mungkin dia adalah orang Kristen, tetapi dia adalah orang Kristen yang jenjang levelnya di bawah orang Kristen yang lebih spiritual itu. Mungkin kita bisa masukin ke arah situ. Itu pun tuduhan yang diberikan oleh jemaat Korintus kepada diri Paulus. Bapak Ibu bisa baca itu di dalam ayat 12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri
dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Maksudnya apa? Paulus merasa jemaat Korintus berpikir bahwa di antara jemaat Korintus ada orang kelompok rohani elit dan ada yang kurang elit, dan Paulus adalah masuk ke dalam kelompok rohani yang kurang elit. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita nggak usah bahas kenapa sebabnya seperti itu ya, karena waktu kita yang terbatas juga. Tetapi paling tidak, kalau Bapak Ibu di dalam posisi Paulus, mau melayani dalam gereja, di ngomong, engkau pengecut ya. Engkau nggak berani berdiri misalnya, terus terang di dalam berbicara. Engkau penakut seperti itu. Engkau adalah orang yang duniawi. Engkau adalah orang yang kami ragukan keselamatanmu, pertobatanmu. Kalau engkau adalah orang Kristen, tapi kayaknya engkau levelnya di bawah orang-orang tokoh-tokoh itu di dalam gereja untuk melayani Tuhan. Kira-kira kita bisa melayani Tuhan enggak? Saya rasa kita akan merasa, Tuhan, kenapa engkau tidak buat aku dengan tanpa label-label ini? Kenapa engkau tidak membuat aku memiliki kemampuan yang lebih banyak lagi mungkin? Kenapa engkau tidak singkirkan saja orang-orang itu dalam hidupku supaya aku bisa melayani Tuhan dengan tenang dan mungkin menghasilkan buah yang lebih banyak dalam kehidupanku? Tetapi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Paulus di dalam kondisi seperti ini, paling tidak ada memberikan kepada kita dua hal yang menjadi prinsip ya. Yang pertama adalah, Paulus berkata di dalam ayat yang ke-12 juga, mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri, alangkah bodohnya mereka. Maksudnya apa? Pada waktu kita melihat kondisi seperti ini, melihat jemaat yang mungkin menjadi satu batu sandungan kepada diri kita, lalu melihat diri kita yang penuh dengan kekurangan seperti itu, Paulus mau berkata bahwa tunggu dulu, engkau mungkin menilai dirimu seperti itu, orang lain mungkin menilai dirimu seperti itu, dan dia juga mungkin menilai dirinya lebih tinggi daripada dirimu. Tetapi yang lebih utama adalah pada waktu kita menilai diri kita sendiri atau dinilai oleh orang lain, atau pada waktu orang lain itu menilai diri mereka sendiri, maka yang penting adalah engkau menilai itu menurut standarmu sendiri atau menurut standar Tuhan. Dan Paulus berkata, kalau kita meninggikan diri menurut standar diri kita sendiri, maka itu adalah sesuatu yang bodoh. Itu bukan sesuatu yang baik. Karena apa? Siapa diri kita? Apa nilai diri kita? Arti kita, seberapa besar kita bisa melayani Tuhan, seberapa efektif kita melayani Tuhan, seberapa jauh kita bisa menjadi berkat bagi orang banyak karena kita memiliki iman yang takut Tuhan. Itu semua adalah menjadi menilai kalau Tuhan yang menilainya seperti itu. Kita bisa mengatakan saya pintar, saya hebat, saya punya pelayanan yang besar, anak saya pintar, keluarga saya adalah keluarga yang baik atau memiliki ekonomi yang baik. Saya tidak seperti mereka, saya bisa melayani Tuhan dengan lebih banyak, saya memberi persembahan sekian banyak, saya adalah orang penting di dalam gereja, orang penting dalam keluarga. Tunggu dulu, Paulus berkata, itu perkataan siapa? Kalau itu adalah perkataan kita, gak ada artinya sama sekali. Tapi kalau itu adalah perkataan yang Tuhan berikan, engkau memang adalah pelayan yang baik, maka baru berarti. Jadi hal pertama yang kita perlu lihat adalah pada waktu kita mengatakan diri kita seperti itu, saya percaya kita perlu punya satu kerendahan hati untuk tidak memuji diri. Karena Alkitab mengajarkan pujian yang berarti, yang benar itu bersumber dari Tuhan dan bukan bersumber dari diri sendiri yang meninggikan diri sendiri. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, tapi kita adalah orang yang seringkali jatuh di dalam hal itu. Tetapi pada waktu kita jatuh di dalam hal itu, saya mau ajak kita melihat dari prinsip ini ya. Pada waktu kita merasa
keberadaan diri kita yang tidak ada duri dalam daging itu lebih baik. Pada waktu kita merasa bahwa tubuh yang sehat itu jauh lebih baik untuk bisa melayani Tuhan. Pada waktu kita merasa kondisi ekonomi yang lebih mapan itu melayakkan kita untuk melayani Tuhan seperti itu dibandingkan kalau kurang mapan. Pada waktu kita merasa banyaknya talenta itu membuat kita lebih bisa melayani Tuhan dan lebih mulia seperti itu. Mungkin kita akan jatuh dan bukan mungkin ya. Kita sudah pasti jatuh di dalam dua hal. Pertama adalah kita tidak memandang salib itu menjadi sesuatu yang utama lagi dalam hidup kita. Dan yang kedua adalah kita tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Ini adalah prinsip yang penting Bapak Ibu. Karena apa? Karena orang yang merasa diri mampu, dia pasti tidak membutuhkan Tuhan lagi. Dan kalau orang merasa diri mereka adalah orang yang hebat, dia juga pasti tidak akan membutuhkan salib lagi di dalam hidup dia. Itu sebabnya pada waktu kita berbicara mengenai kondisi yang mungkin adalah baik menurut dunia itu, yang seharusnya kita miliki juga dalam hidup kita. Hal itu adalah hal yang sebenarnya justru melawan Tuhan, justru menyangkali prinsip daripada salib dan kedaulatan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Nah yang kedua adalah Paulus tidak berhenti di sini, tetapi Paulus juga mau mengajak kita melihat di bawah kelemahan justru di situ kuasa Tuhan menjadi nyata. Nah ini dikatakan oleh Paulus di dalam ayat yang kita baca tadi ya. Aku sudah 3 kali berdoa, meminta duri dalam daging itu disingkirkan dari hidupku. Tetapi Tuhan berkata, tidak, biarlah duri dalam daging itu ada padamu dan terus ada padamu. Dan itu membuat Paulus berkata, cukuplah kasih karunia Tuhan bagiku, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dan karena itu aku mau bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita membaca ini, saya sengaja balik sedikit cara membacanya. Di situ ada 2 dialog. Pertama Tuhan yang berbicara terlebih dahulu, cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Lalu yang kedua baru Paulus berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Maksudnya adalah Tuhan ngomong begitu, Paulus menerima hal itu sebagai sesuatu yang benar dan dia mencukupkan diri dengan kelemahannya seperti itu sehingga dia bisa bermegah di hadapan Tuhan. Nah, pengertian kedua di sini mau mengatakan seperti ini. Pertama adalah pada waktu Paulus bergumul untuk berusaha menyingkirkan duri dalam daging itu, kelemahan itu, label-label yang ada di dalam hidup dia. Dan Tuhan berkata tidak, maka kita harus melihat sebenarnya selama hidup Paulus, mulai mungkin dari pergumulan dia akan hal ini, sampai dia mati, duri dalam daging itu tidak pernah hilang dari hidup Paulus. Artinya apa? Artinya terus ada dalam hidup dia. Yang berubah apa? Yang berubah adalah perspektif Paulus. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mau ngomong kayak gini ya. Pada waktu kita merasa ada hal-hal yang kurang dalam hidup kita, kita ingin singkirkan. Baik enggak? Ya oke sih, enggak terlalu salah. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan perlu melihat dari perspektif yang berbeda. Dan perspektif yang berbeda itu apa? Kalau kita sudah berusaha meminta hal itu disingkirkan dari hidup kita, dan hal itu tidak pernah Tuhan singkirkan dari kehidupan kita, bahkan sampai kita mati mungkin kayak gitu. Pertanyaan pertama adalah, kalau begitu Bapak Ibu masih bisa melayani Tuhan atau tidak? Masih punya anugerah itu tidak? Layakkah Bapak Ibu melayani Tuhan atau justru tidak? Yang kedua, berpikir seperti ini. Tuhan, keterbatasan saya, celah-celah yang ada dalam hidup saya,
kekurangan-kekurangan yang dicap orang atas diri saya, yang menurut dunia itu sesuatu yang akan membuat pelayanan saya menjadi tidak efektif. Dan semula saya berpikir seperti itu juga dalam hidup saya. Tapi mulai hari ini saya menyadari satu hal, justru mungkin Tuhan terus kasih kelemahan itu ada dalam hidup saya dan tidak pernah meninggalkan kehidupan saya. Label-label yang orang berikan dalam kehidupan saya terus menyertai hidup saya dan pelayanan saya. Yang bagi saya mungkin itu membuat saya punya nama rusak dan nama Tuhan kurang dipermuliakan. Yang sebaliknya sebenarnya yang terjadi, justru kalau kita menerima keadaan itu, kita mengerti itu semua, nama Tuhan justru lebih dimuliakan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ayat ini mau mengatakan bahwa limitasi yang kita alami dalam hidup ini, kekurangan yang kita alami dalam kehidupan kita, label-label cacat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kecacatan tubuh yang mungkin kita alami, sakit yang kita alami dalam hidup kita, mungkin itu menjadi dasar kunci, bukti engkau adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan, berguna di hadapan Tuhan untuk melayani Dia. Tetapi pada waktu saudara merasa saya adalah orang yang mampu, orang yang punya banyak karunia, kelebihan, saya tidak lemah seperti orang-orang itu, saya bisa melayani Tuhan dan memang saya baik di dalam melayani Tuhan. Saudara tidak sedang melayani Tuhan, tapi saudara sedang meninggikan diri sendiri. Paulus berkata bahwa Tuhan, aku ingin duri dalam daging itu disingkirkan dari hidupku. Tapi Tuhan berkata, tidak, engkau akan mengalami duri dalam daging itu terus dalam hidupmu. Dan Paulus berkata, cukuplah. Hal itu karena apa? Kuasa Tuhan yang justru makin dinyatakan dan bukan diriku. Tapi Tuhan yang makin ditinggikan dan bukan diriku. Dan itulah justru menjadi kekuatan dalam hidupku untuk melayani Tuhan. Makanya tadi saya berkata di awal ya, pada waktu kita berbicara mengenai kemampuan diri. Kemampuan diri itu membuat kita tidak memandang kepada salib Kristus. Dan kemampuan diri itu membuat kita tidak bergantung kepada Tuhan. Tapi kalau kita menyadari kita ada di dalam kondisi yang lemah, kekurangan, punya keterbatasan yang membuat kita mungkin merasa tidak layak di hadapan Tuhan untuk melayani, maka disitulah baru kita bisa dipakai oleh Tuhan secara lebih maksimal, yang bukan membawa kemuliaan pada diri tapi justru membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah itu baru pelayanan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini yang membuat saya tadi berkata, pada waktu kita menghadapi semua ini, yang kita butuhkan yang lebih penting itu apa? Yang kita butuhkan itu seringkali bukan masalah itu ditiadakan dalam hidup kita. Bukan duri itu disingkirkan dari kehidupan kita. Tapi yang kita perlukan adalah bagaimana melihat kondisi itu dengan kacamata yang berbeda dari sebelumnya dan dari orang dunia di dalam kehidupan mereka. Ini adalah hal yang sangat-sangat indah sekali ya. Bagi dunia, kekuatan dan kuasa itu aset. Di hadapan Tuhan, aset itu apa? Mungkin kelemahan diri, kekurangan diri. Itu adalah aset yang penting untuk kita bisa melayani Tuhan. Nah ini berarti bahwa pergumulan kita di dalam hal limitasi dan keterbatasan diri. Itu saya mau ajak kita lihat. Itu bukan cuma berbicara mengenai pergumulan dan limitasi yang bersifat fisik. Tapi itu adalah limitasi yang bersifat spiritual. Yang membuat saudara tetap mampu bertahan di dalam melayani Tuhan. Bertahan di dalam keadaan yang ada di dalam kelemahan itu. Itu bukan karena saudara punya kondisi yang berubah. Tapi karena kondisi spiritual saudara di hadapan Tuhan itu baik dan benar. Saudara memiliki relasi yang benar dan diperkenan oleh Tuhan. Itu yang membuat kita bisa melewati keadaan itu. Dan ini adalah sesuatu yang Paulus juga katakan di dalam Korintus pasal di kitab yang pertama ya. Pada waktu orang berbicara mengenai salib, orang-orang berkata salib itu adalah satu kebodohan. Pada waktu orang berbicara mengenai diri orang Kristen yang percaya kepada salib itu, orang Kristen itu adalah satu orang yang bodoh-bodoh semua.
pada waktu orang melayani Tuhan, mereka berkata bahwa orang Kristen itu adalah orang yang kurang bijaksana seperti itu. Tetapi, atau lemah begitu. Tetapi justru Paulus berkata, tahukah bahwa yang lemah bagi dunia justru adalah kekuatan, yang bodoh bagi dunia itu adalah hikmat. Saya percaya ini adalah satu prinsip yang bisa dilihat jelas dari kehidupan orang Kristen, dan ini adalah sesuatu yang merupakan karakter Kristus sendiri. Kalau Bapak Ibu pernah baca di dalam ayat di Injil ya, Yesus pernah berbicara kayak gini. Bulu yang terkulai tidak akan aku patahkan. Lalu apa? Orang yang jatuh tidak akan aku biarkan terantuk. Mohon tanya Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Siapa yang sebenarnya kuat? Orang yang punya power dan kekuatan, yang tidak pernah mengalami kesulitan dan tidak pernah jatuh, atau orang yang mengalami jatuh demi batu sandungan dalam hidupnya, tapi tidak pernah menyerah. Saya yakin kita mengerti orang yang terus berjuang di dalam melewati kesulitan-kesulitan, limitasi-limitasi dalam hidupnya, hambatan-hambatan, pencobaan demi pencobaan. Tetapi dia tidak pernah jatuh, terpuruk dan berkata cukup, stop, aku tidak mau lanjut lagi. Itu adalah orang yang jauh lebih kuat dari orang yang kuat. Orang yang lebih bijaksana dari orang yang merasa dirinya bijaksana. Karena selama dia bisa bertahan dan terus berjalan, dia tahu dia bukan bergantung pada dirinya, tapi dia bergantung pada Tuhan, dan bergantung kepada Tuhan itu adalah kekuatan yang tidak ada limitasinya. Jadi dalam kesempatan ini saya nggak akan bicara panjang lebar karena kita masih ada perjamuan kudus ya. Tapi paling tidak saya mau ajak kita melihat bahwa kehidupan Paulus sendiri yang sering kali dianggap sebagai satu hinaan oleh orang-orang. Dan kehidupan kita sendiri yang mungkin kita anggap kalau bisa ubah lebih baik lagi, itu bisa lebih baik. Sebenarnya belum tentu. Yang sekarang justru adalah mungkin kehidupan yang Tuhan mau pakai supaya saudara bisa melayani Tuhan dengan lebih efektif dan lebih besar lagi. Saya tutup dengan ada satu kisah dari seorang misionaris bernama Gladys Aylward ya. Gladys Aylward itu adalah seorang perempuan Eropa yang memiliki tubuh yang kecil, memiliki rambut yang hitam. Yang suatu hari ketika dia mendaftarkan diri untuk bisa menjadi seorang misionaris, dia ditolak oleh lembaga misionaris itu. Dikatakan dia terlalu kecil, dia kurang pandai di dalam hal-hal yang dibutuhkan untuk menjadi seorang misionaris seperti itu. Sehingga ini membuat dia pulang ke rumah dengan satu hati yang begitu sedih dan begitu kecewa sekali. Sempat terpuruk mungkin, tapi akhirnya dia bangkit kembali. Dia bilang, aku gak mau menerima apa yang dikatakan oleh lembaga misionaris itu. Aku tahu jelas panggilan Tuhan dalam hidup, aku tetap ingin melayani. Akhirnya dia pergi ke China untuk melayani. Tapi begitu dia sampai di China, apa yang terjadi? Dia melihat ada begitu banyak orang yang menyambut dia. Dan orang-orang itu adalah banyakkan juga perempuan-perempuan yang menyambut dia. Dan dia melihat ternyata perempuan-perempuan yang menyambut dia itu adalah perempuan-perempuan yang kecil-kecil seperti dia tubuhnya. Dan rambutnya hitam-hitam dan lurus-lurus seperti diri dia. Sehingga dia menjadi seorang yang melayani di sana dengan sangat diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, waktu kita bicara mengenai keterbatasan tubuh kita ya, limitasi yang kita anggap ada pada kita yang membuat kita tidak layak bagi Tuhan. Mungkin adalah sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan, karena Tuhan ingin memakai saudara di dalam hal itu. Tapi limitasi juga bicara mengenai bukan dosa ya. Jangan jadikan dosa sebagai satu alasan untuk Tuhan mau memakai saudara lebih luar biasa. Tapi yang saya maksudkan adalah limitasi-limitasi lain yang di luar dari dosa. Paulus berkata, disitulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kita baca sekali lagi ya, ayat yang ke-9, pasal yang ke-12.
Bersama-sama 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita ya.